Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kalau di pertemuan awal kemarin kita sudah berbicara tentang urgensi atau arti pentingnya studi Al-Quran dan Hadis. Nah, pada hari ini kita akan coba buka apa itu Al-Quran dan apa itu perbedaannya dengan hadis. Maka secara ringkas bisa kita pahami dalam secara bahasa bahwa Al-Quran itu berasal dari kata bahasa Arab yang jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a. Qara'a itu bisa bermakna bacaan atau yang dibaca. Maka Al-Quran artinya adalah yang dibaca atau membaca. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah yang pertama turun, yakni surah Al-Alaq, kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Kata Iqra di sini berarti maknanya adalah membaca atau menelaah, mengkaji. Atau mungkin dalam surah Al-Qiyamah Allah juga sebutkan فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Ini menjadi dalil bahwa Al-Quran itu berarti membaca. Lalu kemudian secara istilah kita bisa simpulkan dari berbagai macam pendapat ulama tentang Al-Quran ini, maka kita bisa ambil satu kesimpulan, dan ini sekaligus nanti akan bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis. Apa itu? Dalam kitab misalnya kita baca kitab Burhan fi Ulumil Quran atau Mabahith fi Ilmil Quran, maka kita lihat di sana secara istilah makna Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih. Nah, artinya adalah bahwa Al-Quran itulah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan yang membacanya mendapatkan pahala. Maka itu disinilah nanti akan membedakan Al-Quran dengan kalam Allah yang lain dan juga dengan hadis. Kenapa? Karena ada juga kalam Allah yang diturunkan kepada selain Rasulullah. Misalkan kepada Nabi Musa, kepada hewan misalnya ada lebah dan lain-lain. Nah, itu tidak disebut Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kata kuncinya adalah pertama kalam Allah, yang kedua adalah diturunkan kepada Rasulullah, dan yang ketiga ini yang paling penting ialah membacanya mendapatkan pahala. Maka itu ini juga sekaligus yang membedakan dia dengan hadis. Kenapa demikian? Hadis itu secara makna bisa dikatakan baru, satu. Yang kedua, hadis juga ada kalam Allahnya, namanya hadis qudsi. Nah, tetapi yang membedakan dengan Al-Quran adalah bahwa hadis qudsi membacanya tidak mendapatkan pahala. Hadis qudsi itulah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi. Nah, kalau Al-Quran apabila kita membacanya kita mendapatkan pahala. Maka itu kata Rasulullah, orang yang membaca man qara'a fi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. Siapa orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, dia akan mendapatkan satu pahala. Satu huruf dia mendapatkan satu pahala, dan satu huruf itu akan dikalikan 10. Maka kita akan, ketika kita membaca Al-Quran 3 huruf, maka kita akan mendapatkan 10 kali 3, yakni 30 pahala. Oleh karena itu, maka Al-Quran ini sangat berbeda dengan hadis. Hadis baru kedatangan, baru karena dia disebut juga cerita, hadas atau khobar atau cerita, dan dia datang baru. Hadis juga disebut dengan baru, maka dia baru sekaligus bahwa al-hadis tidak bisa kita baca, kita tidak mendapatkan pahala kecuali kita menelaah dan juga mengamalkannya.
Maka fungsi hadis di sini adalah bagaimana hadis itu bisa menjelaskan Al-Quran secara menyeluruh. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kita tentang Al-Quran dan gambaran kita tentang hadis. Insya Allah di lain kesempatan kita akan jelaskan lebih panjang, lebih luas. Nanti adik-adik bisa membaca beberapa kitab, beberapa buku yang terkait dengan Al-Quran dan hadis, seperti misalnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, ada Mabahith fi Ulumil Quran, atau Al-Itqan. Kalau hadisnya mungkin Mabahith fi Ulumil Hadis ada, atau buku-buku hadis yang lain yang nanti kita diskusikan ketika pertemuan yang akan datang. Maka nanti pertemuan yang akan datang, saya mohon kepada kita semua, jadi semua mahasiswa, untuk menelaah atau meresum beberapa makna dari Al-Quran dan beberapa makna dari hadis tentang dan bagaimana keduanya bisa bersinergi, karena keduanya inilah sumber dari hukum Islam yang utama. Walaupun juga ada nanti dalam ilmu fikih ada ijma', ada qiyas, dan ada ijtihad dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insyaallah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.